Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Duh, sebelumnya mohon maaf sekali sahabat-sahabat literasi, suaranya agak serak ya. Oke, perkenalkan, saya pembimbing literasi dari tim Balita Manggung Harja 1. Nama saya Faris Gilang Pratama. Oke, pada kesempatan kali ini, pada tantangan literasi bulan Agustus tahun 2025, kami tim literasi Balita Manggung Harja 1 telah mewawancarai salah satu pelaku usaha di sekitar lingkungan sekolah, yaitu kami memilih untuk mewawancarai kantin sekolah SDN Manggung Harja 1. Setelah kami mewawancarai, kami kemudian record hasil wawancara kami dengan ibu kantin sekolahnya. Beliau bernama Ibu Nabila. Kantin sekolah SDN Manggung Harja 1 itu buka dari jam 6 sampai pulang sekolah ya. Untuk jadwal pulang sekolah sekarang, kebetulan SDN Manggung Harja menerapkan 5 hari sekolah, Senin sampai hari Jumat, jadi masuknya setengah 7, pulangnya itu sampai jam 12.15. Begitupun kantin SDN Manggung Harja 1 juga bukanya dari pagi, dari mulai anak-anak masuk sekolah, dan tutupnya pada pukul 12.15 juga. Oke, saya akan mulai paparkan hasil wawancara kami tim Balita Manggung Harja 1 dengan ibu kantin SDN Manggung Harja 1. Beliau bernama Ibu Nabila. Setiap hari beliau berjualan di kantin kami, kantin SDN Manggung Harja 1, itu mulai dari pagi sampai siang. Nah, kemudian kami sempat bertanya untuk modal awal yang beliau keluarkan untuk memulai usahanya di kantin sekolah. Ternyata modal awal yang beliau keluarkan itu adalah 3 juta rupiah untuk memulai usaha berjualan di kantin sekolah ini. Kemudian produk-produk yang dijual juga itu hanya makanan-makanan ringan. Jadi di kantin sekolah kami itu tidak menjual aneka makanan-makanan yang dibikin dadakan. Jadi semuanya itu makanan-makanan ringan yang Ibu Nabila beli dari pasar. Ya, pasar terdekat atau pasar Ciparai ya. Kemudian dari penghasilannya sendiri, kami sempat mewawancarai untuk penghasilan per harinya Ibu Nabila itu mendapatkan penghasilan rata-rata itu 300 sampai 400 ribu rupiah per hari. Jadi nggak menentu, yang namanya jualan itu pasti nggak menentu. Baik sahabat-sahabat literasi semuanya. Kemudian, nah, dalam wawancara yang kami lakukan terhadap Ibu Nabila, kami menanyakan juga, jadi bagaimana cara mengatur. Jadi selain keuntungan yang beliau dapatkan, kami juga mewawancarai bagaimana cara beliau itu mengatur antara uang modal, uang pendapatan, sama uang penghasilannya ya. Biasanya kalau yang berjualan itu ada triknya ya, ada strateginya. Nah, kemudian hasil dari wawancara kami, Ibu Nabila yaitu mengatur keuangan dengan cara memisahkan antara uang modal, kemudian uang pemasukannya, kemudian uang untuk ditabung. Jadi mungkin kalau secara spesifiknya itu sekitar 20-30% ya, itu disimpan, kemudian sisanya itu dibelanjakan kembali. Kemudian kami juga mewawancarai beliau, apa harapan beliau untuk kedepannya. Yang namanya pelaku usaha ya pasti
punya impian ya, punya harapan. Nah, kami sempat menanyakan apa harapan beliau ya, harapan terbesarnya gitu, menjadi pelaku usaha di kantin sekolah SDN Manggung Harja 1. Beliau ingin kantinnya bisa lebih besar lagi, kantinnya bisa lebih maju lagi, dan beliau juga berharap kedepannya kantin SDN Manggung Harja 1 ini bisa lebih komplit jualannya. Ada makanan ringannya dan ada makanan-makanan yang serba dadakannya. Mungkin untuk saat ini yang jaganya cuma satu orang, jadi mungkin kalau misalkan ada berjualan makanan-makanan yang serba dadakan itu nggak bakalan bisa kejual gitu ya, nggak bakalan ada yang bisa bikinnya, soalnya yang yang jaganya cuma satu orang. Dan mudah-mudahan kan ya kedepannya bisa lebih komplit lagi jualannya, bisa lebih maju lagi, kemudian omsetnya bisa terus bertambah lagi gitu. Dan yang pastinya beliau itu tidak menjual makanan-makanan yang berbahaya ya. Beliau menjual makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang aman untuk dikonsumsi oleh seluruh siswa yang ada di SDN Manggung Harja 1. Intinya jadi beliau enggak menjual makanan-makanan yang berbahaya untuk para siswa. Beliau belanja, beliau berjualan itu difilter dulu. Ini makanannya aman tidak untuk siswa? Makanan ini aman enggak untuk dikonsumsi oleh siswa dan guru yang ada di sekolah gitu. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari tim literasi Balita Manggung Harja 1. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kita semua selalu diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan sehat selalu, literasi Leksam Bedas selalu terdepan dan selalu menjadi inspirasi untuk kita semua. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bye bye.